podcast TNI Kodim 15066 Lea dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Saya, Ketua PWI Kabupaten Guru, Dede Payapo. Hari ini bersama saya, Dandim 15066 Lea, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tamami. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami akan melakukan perbincangan terkait seleksi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Komandan? Ya. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah. Sehat, walafiat, baik semuanya. Hari ini kan, Komandan, kita lihat di luar-luar sana banyak terpampang baliho-baliho tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Ya. Kira-kira kita bisa tahu sedikit tentang informasi yang akan dilakukan penerimaan tersebut, Komandan? Baik. Terima kasih Ibu Ketua PWI. Salam buat teman-teman podcast dimanapun Anda berada. Sore ini saya sebagai Dandim 15066 Lea akan menyampaikan bahwa seleksi penerimaan prajurit TNI AD tahun anggaran 2025 ini ada beberapa macam. Yang pertama ada seleksi di perwira yang namanya calon taruna akmil atau akademi militer. Selanjutnya ada juga seleksi calon bintara PK atau prajurit karir. Itu nanti di pertengahan tahun. Nah, selanjutnya sekarang yang sudah dibuka ini ada seleksi calon penerimaan Tamtama PK TNI AD tahun 2025. Begitu. Dalam waktu dekat ini ya, Komandan ya? Ya, alhamdulillah saat ini Kodam 15 Patimura sudah membuka pendaftaran online ya, tanggal 23 Desember sampai tanggal 29 Januari 2025. Serta melaksanakan validasi ataupun daftar ulang ya, pada tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Terkait dengan hal itu, Komandan, izin maaf, Komandan. Kira-kira calon peserta yang nanti mau ikut seleksi ini dapat memperoleh informasi terkait hal itu di mana, Komandan? Untuk informasi tersebut bisa diperoleh dari beberapa cara. Yang pertama, zaman sudah canggih sekarang, ya, betul, kita semua Komandan, punya gadget. Ya. Jadi kita bisa buka melalui situs resmi TNI Angkatan Darat ataupun media sosial TNI Angkatan Darat. Ada Instagram, ada juga Twitter, Facebook ya. Selanjutnya bisa juga datang ke kami, ke Makodim 15066 Lea Ya, untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran tersebut. Sehingga tidak ada misinformasi. Ya, kita berikan informasi nanti yang akurat ya, tentang pendaftaran tersebut. Demikian, Ibu. Terus, ini Komandan, kira-kira apa saja persyaratan-persyaratan untuk dipenuhi para calon peserta ini, Komandan? Ya, persyaratannya, ya menurut saya yang sudah lulus ini cukup mudah ya. Gitu. Persyaratannya yang pasti adalah sehat jasmani dan rohani. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki KTP, KK, ya itu sebagai persyaratan mutlak. Selanjutnya juga kita memiliki ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, dan lulusan SMA atau sederajat. Tentu, ya para adik-adik sekalian yang ingin berminat mendaftar TNI AD tidak boleh memiliki catatan kriminal. Ya, betul. Nah, itu nanti ada surat SKCK yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian ataupun Polres terdekat. Ya, silahkan nanti diurus di sana. Selanjutnya, batasan usia ya minimal di 17 tahun 9 bulan hingga maksimal di 22 tahun per pendidikan nanti dibuka. Oh, begitu. Tentu selanjutnya mungkin ya tinggi badan ya minimal di 160 cm sehingga postur tubuh calon prajurit juga ya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi kalau seandainya 22 tahun lebih 1 bulan sudah tidak bisa ya, Komandan? Aduh, sing bisa lah, mohon maaf. Oke. Iya. Terus kemudian untuk tahapan-tahapan
tahapan-tahapan seleksi ini yang harus dilalui para calon peserta ini apa saja, Komandan? Nah, kalau tahapannya yang pertama ada seleksi administrasi. Ya. Jadi pasti dari itu. tadi yang sudah saya sebutkan itu, Ya. Ibu Ketua PWI, jadi disiapkan berkas-berkasnya, ya, dilengkapi semua berkas-berkasnya, selanjutnya dibawa mendaftar Oh, ke Agendam ataupun ke website tadi dimasukkan. Tahapannya mulai dari tes administrasi, setelah administrasi itu ada tes kesehatan, selanjutnya tes kesegaran jasmani. Ya, kalau kesehatan tadi itu lengkap, ya, mulai dari kesehatan umum dari ujung kepala sampai ujung kaki, iya. bagian luar maupun bagian dalam diperiksa, ya. Dipastikan seluruhnya dalam keadaan sehat. Ya. Selanjutnya ada tes kesegaran jasmani. Nah, kesegaran jasmani ini ada meliputi beberapa. Yang pertama ada tes lari, ya, lari 12 menit. Ya. Selanjutnya ada pull up, sit up, push up, dan lari angka 8. Terakhir melaksanakan renang. Harus siap kesehatan betul itu. Iya, harus disiapkan fisiknya karena terakhir ada renang. Nah, selanjutnya kalau sudah lulus lagi ada tes akademik. Lanjut lagi ada tes psikologi. Nah, psikologi nanti ini ada 2. Ada psikologi tertulis, ada psikologi juga yang wawancara. Wawancara, ya betul. Selanjutnya ada juga tes wawancara mental ideologi. Nah, mental ideologi ini Yang biasa Ibu dibilang Ketua MI itu. kan? MI itu banyak pertanyaannya yang ya dibilang gampang-gampang, Ringan. dibilang Agak susah ya susah. Jadi Betul. calon peserta harus bisa menjawab Ya, dengan betul. baik. Baik dan benar. Semua tahapan ini sudah diatur dan ditetapkan oleh TNI Angkatan Darat melalui bujuk ataupun aturan yang Iya. ada. Demikian. Terus kemudian, Komandan, masih ada pertanyaan nih, Komandan. Kira-kira seleksi calon peserta Tamtama itu dilakukannya dengan bagaimana, Komandan, di tahun 2005 ini? Untuk tahun 2025 ini, ya, calon peserta melewati beberapa proses tahapan, Iya. ya, yang tentunya dites oleh tim panitia yang sudah ditunjuk oleh pusat, dalam betul. rangka ini, dalam hal ini, ya, TNI Angkatan Darat. Iya. Ya. Tentu beliau-beliau yang dites, beliau-beliau yang ditunjuk sebagai tim itu memiliki kualifikasi. Oh, jadi tim dari Mabes yang turun ke Ya. sini ya, Komandan? Campuran, ada yang dari Mabes, ada yang dari tim Kodam. Oh, begitu. Nah, jadi beliau sudah memiliki kualifikasi tester-tester Iya. itu. Ah. Nah, setelah itu seleksi dilaksanakan, ya, melalui mekanisme tahap demi tahap. Tadi yang saya bilang mulai dari administrasi, selanjutnya ada kesehatan, ada jasmani, Iya. sampai dengan mental ideologi Betul. tadi. Selanjutnya nanti setelah rangkaian tes dilalui oleh para peserta, ya, itu akan di-ranking. Oh, pakai perankingan ya, Komandan ya? Rankingan dia, mulai dari siapa yang nilainya paling tinggi mungkin, Ah. ya, sampai dengan, ya, mohon maaf, yang paling rendah. Nah, hal itu dilakukan untuk mengetahui, ya, bagaimana calon peserta ini berjuang ataupun mempertaruhkan kemampuannya supaya bisa lulus ataupun lolos, nah, menjadi seorang prajurit TNI. Betul. Yang tentunya memang tidak gampang, begitu. Ya, kadang ada yang menurut mereka mungkin mereka sudah mempersiapkan fisik, persiapkan semuanya, jadi pikirnya gampang gitu kan? Iya, betul. Terus satu lagi nih, Komandan, kan dari zaman-zaman kemarin-kemarin kan banyak yang selalu bilang bahwa pasti ada pungli dan lain-lain. Kira-kira untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan bersih, proses tes ini, Komandan, Iya. bagaimana caranya memastikan itu, Komandan? Kami dari pihak TNI AD berkeyakinan, berkomitmen, dan secara transparan menyampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk adik-adik calon peserta, bahwa proses seleksi berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tidak ada pungli, Iya. ya, bersih, ya, tidak ada sogok menyogok,
ya, jangan khawatir kepada adik-adik semua yang mau mencoba untuk seleksi TNI AD, ya. Seleksi menjadi prajurit TNI AD, ya. Gitu. Ya, betul. Karena kan informasi yang dari dulu-dulunya selalu bilang ada pungli. Nah, dengan begini kan masyarakat pasti bisa tahu, oh iya, harusnya seperti ini. Aman itu Langkah-langkah dari seperti awal ini. sampai akhir. Bebas laksanakan tes dengan baik tanpa ada pungli. Siap, kemudian. Iya. Terus kira-kira nanti kemudian di dalam tes ini untuk mengetahui adanya peluang kecurangan atau kira-kira ada tidak peluang kecurangan dalam tes seleksi ini nanti? Ya. Berbicara tentang peluang kecurangan, ya saya sebagai manusia pun bisa saja beranggapan. Betul. Ah, ini benar nggak sih? Itu benar nggak sih? Praduga tak bersalah Praduga dulu tak nih. bersalah dulu, ya. Yang penting jangan menuduh. Silakan para calon peserta nanti mencatat contoh hasil seleksi dari jasmani, nilainya berapa? Hasil seleksi dari kesehatan, nilainya berapa? Karena tahap demi tahap itu akan disampaikan nanti. Nilainya itu berapa para peserta-peserta itu. Jadi transparan ini. Iya, nanti dicatat saja berapa. Nah, setelah itu nanti dirangkum, dihimpun, dilihat dari ranking. Nah, dilihat dari ranking bagaimana? Karena mungkin ada orang yang fisiknya mungkin bagus tapi kesehatannya kurang. Ada yang kesehatannya bagus tapi fisiknya kurang. Nah, sebaliknya, namanya manusia kan ada yang lebih dan kurang. Tidak ada yang sempurna. Jadi bisa nanti dikomplain. Mungkin kalau merasa tidak yakin sehingga akan dikomplain kepada panitia. Tim panitia pun saya yakin akan terbuka untuk memberikan hasil seleksinya dia, menunjukkan mungkin sehingga diputuskan nanti oleh tim panitia tersebut. Oke, mantap sekali ini. Terus begini kemudian, kan di dalam setiap proses tes itu kan yang pendaftar ini kan banyak kemudian kan? Iya, betul. Ribuan. Nggak mungkin semua lolos. Kira-kira kalau ada calon peserta yang tidak lolos, bagaimana itu kemudian? Nah, ini yang agak-agak ngeri-ngeri sedap jawabnya. Kan nggak mungkin semua lolos sih kan? Betul. Dengan segala hormat kepada masyarakat semua maupun adik-adik di luar sana calon peserta yang ikut seleksi TNI AD. Tentunya dalam setiap gelombang itu dibatasi dengan kuota. Ya, mungkin ada yang kuotanya 200 atau 300. Kebetulan ini adalah hak dari tim panitia penguji ya, bukan hak saya sebagai dandim. Saya hanya menginformasikan kalau memang nanti ada yang gagal, ya marilah diterima dengan legowo. Kalau orang Jawa bilang, legawa dengan tulus dan ikhlas. Kalau orang Ambon bilang lapang dada. Lapang dada. Nah, begitu. Jadi mungkin belum rezeki atau mungkin bagaimana ya, sehingga nanti harapannya kalau tidak lolos, mencoba kembali. Mudah-mudahan adik-adik yang mungkin gagal tadi, umurnya masih memenuhi syarat. Masih bisa berpeluang. Masih ada peluang ke depannya. Karena kalau sudah 22 tahun tadi, ya sudah habis dong umurnya. Mohon maaf. Begitu. Oke, mantap. Terus kemudian ini kemudian yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kebanyakan kemudian. Kan tahu-taunya orang itu pasti ada pungutan liar atau mau tes ini harus siapkan sekian. Kira-kira kemudian jika ada kedapatan terjadi pungli atau pungutan liar itu bagaimana itu komandan? Ya, saya bisa memastikan selaku Komandan Kodim 1506 Namlea, apabila ada teman-teman masyarakat maupun teman-teman media mengetahui, mendengar, bahkan menyaksikan ada pungutan liar di luar, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, ya, datang kepada saya akan tindak lanjuti. Kalaupun itu tanda kutip oknum dari TNI AD yang ada di wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini di bawah dari jajaran saya akan tindak tegas. Saya akan melaporkan hal itu kepada pimpinan saya di Kodam sana. Sehingga yang bersangkutan akan saya pastikan mendapatkan hukuman yang timpal. Dan saya bisa yakinkan, insya Allah prajurit saya di Kodim 1506 Namlea ini semuanya amanah. Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada yang berusaha curi-curi untuk pungli tadi. Ya, itu. Alhamdulillah. Ya, karena saya berkomitmen dengan seluruh jajaran saya. Oke. Oke, kemudian cukup sekian pertanyaan kami. Semoga dengan informasi yang komandan berikan kepada masyarakat umum, masyarakat luas dapat menjadikan
satu contoh yang baik untuk masyarakat untuk tidak takut, Iya, takut pasti, untuk pasti. ikut tes, ya kan kemudian mencoba. Iya. Siapa tahu ada nasib di situ, Betul ya kan sekali. kemudian. Betul. Siap. Karena apapun yang diupayakan manusia itu hanya bisa berupaya dan berusaha, Betul. berdoa. Ya, tetapi keputusan tetap Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Iya. Itu betul. dia. Baiklah sahabat podcast Kodim 15066 Lea. Semoga dengan informasi yang diberikan oleh Pak Komandan Kodim 15066 Lea dapat menjadi satu pegangan buat kita semua sebagai masyarakat untuk tidak takut mengikut sertakan anaknya untuk meraih masa depan mereka menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Ya, saya juga mengimbau, mari saudara seluruhnya yang ada di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, jangan ragu-ragu. Ya, siapkan mental fisikmu, anak-anak muda, ya. Daftar Tamtama PKTNI AD tahun 2025, yakinkan semuanya bersih, transparan, ya, akuntabel, tidak ada pungli. Kalau memang ada oknum-oknum TNI yang menjanjikan, jangan sungkan-sungkan. Oh sih, lapor beta tonggo, Iya. beta tindak lanjuti. Oke, siap. Dengan demikian, sahabat podcast 1506 Lea, sampai di sini perjumpaan kita dengan Pak Danin 1506 Lea. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.